Oke, Bung Edo. Salam Bung Edo. Halo, Wih, ketemu lagi ketemu lagi kita di ngantin dulu lah. ngantin dulu lah. Nah, ini kebetulan kita punya tempat yang cukup baru dengan Ya, mainan-mainan yang yoi. cukup Ini baru, ya Bung Edo. tampilannya, mohon maklum ya, anggap aja bagus lah ya. Iya, iya, iya. Bertahap ya. Makanya kita butuh support teman-teman semua untuk terus nonton terus dan dengerin terus podcast kita. Yoi. Mantap. Bung Edo, em, Bung Edo punya berapa followers di Instagram? Waduh, kecil lah. Kan guru. Bukan selebriti ya, Bung Edo ya? Kan selebgram. Oke, oke, oke. Tapi Ya, gimana? berarti kayaknya mungkin gaya guru punya centang biru, Ya, posibilitasnya bukan nol sih. bukan nol ya? Iya. Tapi nggak tinggi juga ya kayaknya possibility sih. Probability-nya Iya, nggak probability-nya, tinggi. ya. Posibilitasnya bukan nol. Bukan nol ya. Nah, yang menarik ini, ya maksud saya nggak tahu sih ya, maksudnya sejauh yang saya perhatikan gitu ya, maksudnya zaman sekarang itu kan ibaratnya eh, jumlah likes di satu posting kita atau di jumlah followers kita lumayan saya pernah dengar lah beberapa orang termasuk murid-murid juga kayak, lu followers lu berapa gitu. Saya ingat waktu saya masih sekolah dulu, Ya, zaman SD, ya. itu satu anak itu bisa dikatakan populer atau tidaknya itu kelihatannya dari satu hal, Bung. Oh, apa tuh? Kalau lagi istirahat, berapa orang yang ikut dia Oh, atau yang makan bareng dia. Nah, itu menarik sih, kayak apa namanya? Saya lihat dulu kayak, wah nih si ini nih si ini. Jadi kalau dulu zaman saya SD kan SD negeri, SMP negeri, itu apa namanya? Satu angkatan kelasnya sampai ada 7 sampai ada 8. Satu kelas itu 40 orang. Jadi kadang kita nggak tahu ya, ini siapa gitu, nggak hafal. Iya, iya. Nah, cuma yang satu sekolah bisa tahu satu anak itu yang disebut dibilang populer gitu. Dan gimana cara dia taunya ya, biasanya kelihatannya dari kantin, pas lagi di kantin itu atau lagi istirahat itu dia temennya banyak gitu. Banyak lah, bergaulnya dari semua kelas atau bahkan dari dari lintas angkatan gitu. Nah, Bung Edo waktu dulu temennya banyak nggak? Iya, iya. Kita Menarik. ngomongin popularitas nih ya. Iya, Tenaran ya. tenaran. Dengan Maksudnya kaitannya iya, dengan remaja. remaja zaman kita, ya zaman remaja. Maksudnya kan zaman berubah nih ya, Bung. Ya, Iya, ibaratnya saya kalau lagi sebelum pandemi ngelihat Iya. anak-anak itu juga yang di kantin atau lagi jam istirahat atau jam pulang itu kecenderungannya kok nggak yang berkumpul banyak Rame-rame. gitu, rame-rame gitu. Menarik sih. Iya, iya, iya. Em, kalau kalau saya sih nggak tahu ya, dari masa ke masa yang saya rasain bisa jadi salah ya. Selalu kalau dalam remaja ya, Iya. saya anak-anak pun ya, terutama remaja lah. Variabel yang sangat penting dalam ketenaran atau popularitas itu kecantikan atau kegantengan. Oh iya. Oh, iya iya, benar benar Dulu benar. sih. Iya iya iya. Saya ingat, Bung, bikin angket Oh, ada kan? terganteng, tercantik. Oh iya, iya. Tergantung Oke. tercantik itu. Itu Oke, kayak oke. emang itu bukan variabel, kayak udah koefisien ya. Itu udah fixnya dulu deh. Itu dulu gitu. Tergantung tercantik, cuman habis itu ya tentu ada kayak terjago main basket, Iya. terseksi kalau ngedance, Oke. anak band paling paling keren gitu. Kalau enggak yang kreatif, tipo yang jago jago graffiti lah, Iya. atau jago misalkan di sekolah itu yoyo itu keren, yang jago main yoyo, Iya. yang jago main gitar gitu. Iya iya. Ya emang sebenarnya sih kayaknya tuh biasanya tuh kayak gitu, cuman nggak tahu sih, kalau menurut saya satu lagi juga tuh karakter. Karakter Biasanya tuh. gimana tuh maksudnya? Maksudnya misalkan gini nih, misalkan cewek dulu nih ya, yang tenar ini cewek, karakternya dia tuh humble, murah Iya. senyum. Iya. Ini bentar, kita kayak emang perlu membedakan dua zaman sih, zaman tanpa sosial media, zaman dengan sosial media. Oke oke. Kayaknya ya.
Kita maksudnya ini Zaman kita zaman dulu kita ya, berarti tanpa sosial tanpa media sosial dulu media ya. ya. Nanti Friendster setelah saya kuliah sih saya baru masuk. Sorry, ntar jadi berantakan. Kita ngomongnya yang mana bentar dulu. Tapi paling nggak Iya. kalau sekalipun ada sosial media, exposure-nya masih sangat sedikit lah ya. Ya, oke. Heeh. Ya udah tanpa sosial media dulu ya. Tanpa sosial media, yang itu tadi saya sebutin tuh kayak tadi tanpa sosial media tuh. Jadi ketenaran itu tergantung ganteng cantik, tergantung jago sesuatu lah. Iya. Jago main gitar, jago main drum, jago main bola, jago nyanyi, Iya. gitu ya, kayak gitulah ya. Mhm. Nah, itu yang akhirnya juga word of mouth-nya itu ke sekolah-sekolah lain. Jadi, Oke. em, Jadi tenar, Iya. jadi tenar nggak cuma di sekolah itu, tapi dan juga word of mouth-nya betul. ya. Dan jadi yang jadi patokan tenarnya itu, misalnya kita ketemu anak sekolah lain, Hmm. lu anak SMA ini ya, lu berarti yang satu sekolah sama si ini dong. Ini dong. Wah, nah, berarti si ini dong itu patokan ketenaran. Iya, iya, iya. Ya kan? Dan itu waktu itu banyak kan apa Bung yang Bung Edo temuin yang Pertama emang cantik ganteng. oh Gitu. Itu cantik ganteng. Lalu Iya. ya jago berantem juga bisa terkenal, ya kan? Jadi pokoknya apa yang dijagoin lah. Iya, gitu. iya. Jago. Ya cuman tergantung emang jago itu kadang Pokoknya jago di satu iya, hal lah jago gitu ya. Tapi memang ada jago yang jago main kartu atau jago main catur, hal yang kurang bidangnya emang kurang terkenal, kurang Iya. ramai, kurang dijunjung tinggi banyak orang, ya nggak terkenal. Maksudnya orang yang jago main pingpong sama orang yang jago main gitar ya lebih terkenal orang yang main gitar. Iya. Betul, betul. Nah, balik ke sekarang yang di area dengan ada sosial media. Iya. Gitu. Sekarang ada kejagoan tersendiri emang nih, atau mungkin juga emang patokannya bahkan hanya itu kayak yang tadi Bung Arsi tanyakan itu tadi, Jumlah followersnya like berapa, ya, followersnya berapa. itu patokannya. Iya, iya. Tapi mungkin ada satu hal kayak mungkin aja Bung kayak dia jago misalnya kata kunci misalnya tadi keywordnya kita ambil jago misalnya dia Iya. jago TikTok gitu Iya misalnya ya. makanya followersnya banyak. Habis itu jadi terkenal, oh lu sekolah ini ya, oh lu yang si ini ya, si tiktokers yang satu ini ya. Iya, 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 iya. Iya, betul, Ya, betul. sebenarnya kayak gitu sih. Cuman emang maksudnya popularitas itu hal yang menarik sih dengan remaja. Kalau Iya, menurut saya. iya, iya benar sih. Em, Iya benar Bung. Zaman saya dulu, zaman zaman waktu saya sekolah dulu yang saya ingat itu, iya benar ada yang terganteng, tercantik. Cuma memang saya lupa-lupa inget sih maksudnya kok bisa sih ada satu anak yang dibilang ganteng itu dibilang terganteng atau satu satu anak yang dianggap paling cantik di situ atau bahkan karena word of mouth jadi terkenal cantik sampai ke sekolah-sekolah lain itu Bung Edo inget nggak sih kira-kira fiturnya apa quality-nya tuh? Karena kan cantik relatif ya maksudnya buat Bung Edo cantik mungkin buat saya biasa aja Iya, atau iya. sebaliknya gitu. Ya, Apa yang Bung Edo inget ya? Saya agak lupa sih terus terang. betul sih, tapi ini menarik sih. Cuma pertanyaannya pertanyaan estetika. Tapi maksudnya saya jadi mencoba semakin tua umur gitu, semakin saya jadi guru kayak dulu apa ya yang bisa bikin orang kalau saya mungkin mengkategorikan kok satu orang dibilang cantik. Saya waktu masih sekolah di Bandung, Bung, waktu SD. Oh, cantik. Nah, Bandung. di Bandung kan ibaratnya cantik-cantik. Nah, buat kita orang Jakarta gitu ya. Cuma pas di Bandung saya ingat itu ada satu kakak kelas yang dianggap paling cantik lah gitu si Teteh ini gitu. Iya. Tapi setelah saya pindah ke Jakarta, ternyata si model-model kayak si Teteh ini tuh ada, saya lihat ada di sekolah saya, tapi bukan yang jadi paling cantik di Jakarta, di sekolah saya yang di Jakarta di SMP gitu. Kalau saya bilang mungkin orang Bandung atau orang Sunda rata-rata kan kulitnya putih ya, terang gitu, cerah. Nah mungkin cowok Jakarta senang yang kayak gitu mungkin, tapi pas di Bandung ada lagi kriterianya gitu. Oh, Mungkin ya, iya. kayaknya sih gitu Bu. Iya. Ya betul sih. Maksudnya emang ya kecantikan itu sendiri emang sangat berhubungan sama budaya sih. Iya, Gitu.
Tapi ya maksudnya yang dianggap cantik dalam 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 ruang budaya atau society tersebut kali ya. Tapi emang saya setuju sih, maksudnya dulu biasanya kan juga kadang-kadang anak kelas 1 itu ngeliat anak kelas 3 wow gitu kan. Iya. Nah, saya juga waktu saat saya kelas 1 cewek yang kelas 3 wow itu yang dianggap orang-orang wow, ngerasa ada yang lebih wow. Nah, Bukan dia gitu. Nah, betul sih, maksudnya ini jadinya relatif gitu iya ya. iya iya. Nah, cuman emang saya ngerasanya oh ya berarti bagus nih yang dulu saya anggap wow bukan si yang paling populer. Jadi kesempatannya Yang lebih rebutannya nggak rame-rame. Ini ngomongin apa sih, ini guru loh. Oh, guru yang pernah jadi murid. pernah jadi murid. Ya mungkin kan juga anak-anak pengen tahu Bung, zaman kita dulu gimana sih? Iya, iya. Bung masih masih sempat ini nggak sih apa mau ngajak kenalan pakai surat gitu nulis? Saya pernah Bung dulu. Oh, nih, gitu ya. Soalnya maksudnya dulu HP mahal kan apa Iya. mau SMS mahal banget dulu. Oke, oke. Iya, iya. Mungkin mereka nggak tahu nih sekarang kan gampang banget mau nge-DM. Saya dulu SMS, cuman emang kalau ada beberapa hal yang perlu dibicarakan, saya pakai surat. Gitu ya. Yang kayaknya nggak lepas gitu kalau ngomong langsung atau SMS. Kayak Iya, kalau iya. ditulis itu keluar semua. Oh, Iya, iya, benar. saya pakai surat. SMS juga ini kan Bung apa terbatas kan dulu karakternya. Jadi emang nggak kalau sekarang kan chat mau panjang gitu. Iya. Main asal enter aja dulu, enter bayar 350 kok. Iya bener. Iya. Pas enter, aduh belum selesai. 350 dia hilang. Waduh. Tapi maksudnya gini Bung, tadi maksudnya kalau mungkin kita coba inget-inget lagi kayak Bung Edo tadi bilang dan saya juga setuju gitu ya kayak yang paling yang bikin orang populer, anak sekolah populer tuh yang ganteng, yang terganteng, tercantik. Tapi apakah mungkin ada hal-hal yang membuat orang itu terlihat lebih ganteng dari orang lain selain ya fisik itu sendiri, Bu? Oh jelas ada lah. Karakter yang tadi saya bilang. Karakter ya? Iya, karakter, karisma, aura, kreativitas. Oke. Gitu. Bahkan cara dia berpikir, cara sudut pandang dia. Oke. Jadi ya hal itu yang bisa menghasilkan. Maksudnya orang yang nggak ganteng tapi misalkan tiba-tiba dia lomba debat atau lomba speech terus baru kelihatan, wih gila keren banget nih orang, atau nggak pas nyanyi Oke. suaranya bagus banget. Nah itu ya Kenapa? mungkin emang maksudnya kegantengan itu bukan hanya fisik, jadi dalam hal itu Nah. dalam hal itu kan setelah dia nyanyi suara yang merdu bagus banget, tingkat kegantengannya itu tinggi naik gitu. Oke. Iya iya benar sih. Ya. Heeh. Karena saya juga variabelnya tadi. iya iya benar sih karena waktu SMA juga saya ngelihat ada yang disukain banyak orang lah ya. Jadi waktu saya tuh waktu SMA kelas 1 saya lupa ya kenapa ya waktu itu. Pokoknya saya tiba-tiba jadi MC pensi kelas 1 padahal masih kelas 1 SMA. Mungkin karena dianggap ganteng, Bung. Ya, nggak tahu juga mungkin ya. Tapi maksudnya saya merasa kayak lebih banyak lagi yang ganteng. Ya mungkin deh how I define Ya, ya. ganteng ya beda juga gitu. Cuma terus saya dipasanginnya sama kakak kelas, Bu. Wih, cewek. Cewek jelas. Kalau cowok saya mundurin diri. Bu. Ini kata anak-anak, ini guru apa sih? Nah tapi pada saat itu cewek yang dipasangin sama saya itu emang jadi idola sih itu dan kayak banyak teman-teman saya, wah lu keren banget tuh bisa. Grogi nggak tuh, Bung? Saya jadi Waduh. nanyanya kayak gini. Iya. Grogi, Bu. Grogi ya. Jadi MC aja grogi nih tambahan Pasangannya sama iya apa yang kayak gitu. Tapi udah gitu dia baik lagi Bung kayak Oh, oke. baik banget kayak udah nggak usah grogi pokoknya dia Iya, dia iya. kayaknya lebih punya pengalaman Oh, MC gitu dipandu lah ya. dipandu gitu diajarin dan saya kayak saya inget-inget sih mungkin apa yang dianggap orang-orang anak-anak zaman waktu saya sekolah itu dia kenapa dibilang yang idola lah gitu ya tercantik karena emang dia emang kalau jadi MC emang bagus banget. Bagus banget. Iya, iya. Maksudnya secara teknis, bukan teknis lah ya, kemampuan atau expertise, skill Ya ber-MC lah skillnya ya. skill Ber-MC itu ber-MC bagus. iya. Iya. Terus yang public speakingnya juga, wah keren banget sih. Ya itu terus juga apa namanya? Kalau nggak salah juga dia walaupun kita seragam, Iya, iya. tapi dia tuh bisa kayak nambahin aksesoris yang minimum
aksesorisnya minum tapi terlihat keren gitu, apa kayak Oh, berarti sebenarnya sederhana gitu maksudnya. sederhana tapi fashionable gitu. Iya, 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 keren tuh. Iya, iya. Pilihan warnanya, terus sepatunya juga, bukan, walaupun saya nggak ngerti merek ya dulu ya, Iya, cuma iya. saya lihat paduan-paduannya tuh emang, nah mungkin saya lihat, oh, oke. Iya, Nah iya, kalau iya. zaman Bung Edo dulu, yang cewek yang atau anak yang murid perempuan yang waktu itu ditahmiskan Diidolakan gitu. jadi yang tercantik gitu, Ya masih emang ingat nggak Bu? kalau saya juga nggak tahu ini bisa jadi society saya aja dulu ya. Oke. Yang cute, imut. Oh, dianggap cute ya. Ya, jangan cute imut, tapi juga ada satu lagi, biasanya kalau anak kelas 1 ke anak kelas 3 yang seksi. Ya kelas 3 juga pada lomba-lomba roknya pendek-pendekan, ya Oh, kan? oh, tunggu, seksi ini berarti asosiasinya lebih ke Ya lebih ke apa namanya? Pakaian ketat Iya gitu. ya, sexual appeal mungkin. Oke. Gitu. Oke. Itu Menarik, yang menarik. yang jadi omongan lah. Gitu. Hmm. Oh, berarti ada orangnya beda nih ya? Iya orangnya Yang beda, dibilang tapi makanya menurut saya jadinya dua variabel itu. dua variabel ya. Lebih banyak yang mana, Bu? Menurut saya sih lebih baik yang imut. Oh, Iya. oke. Di society, at least di Iya, iya, society-nya iya. Bung Edo ya. Di tempat saya. Kenapa? Kira-kira apa? Menurut teman-teman Bung Edo dulu? Ya sebenarnya kalau yang seksi itu emang maksudnya laku dalam artian laku terhadap orang-orang yang nakal lah gitu. Oh, Nah, habis itu cuman kalau yang imut itu nggak tahu mungkin memberi aura positif aja Iya. kali ngelihatnya aja udah Iya, udah iya. jadi semangat gitu. iya, 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 iya. Nah, kakak kelas Iya, kayak iya. gitu dulu. Ya maksudnya imut ditambah baik udah deh, itu sempurna. Maksudnya itu Iya. itu kalah yang seksi lah. Hmm. Kalau yang kayak gitu. Ya, kalau Baik itu ibaratnya, dalam artian ramah ya. ya, ramah ya, mungkin juga supel gitu ya. Oke. Iya, iya. Ya. Si ngomonginnya cantik kan ya, tapi emang betul ya. Tapi betul. Maksudnya maksudnya kita mau mencoba fokus kepada karakteristik dari popularitas, Popularitas, dari iya. ketenaran. Betul, betul. Wow. Dan terus juga dampaknya sebenarnya kepada anak-anak yang lain itu mau, saya juga mau nih kayak dia Nah, itu. gitu kan. Iya. Kenapa I'm not as popular as him, I'm not as popular as her Iya. gitu. Terus how can I be popular? Iya. Jadi maksudnya kan sebenarnya kita mau ngomongin itu ya. Cuman dia mau ke sana itu um, perlu pemanasan Perlu yang panas dulu juga. Panas. Tapi emang seru juga sih ya. Iya, Kita karena mempertanyakan gitu. bener. Soalnya baru nyadar itu pas udah tua Iya, kayak betul. gini, Bu. Kayak apa dulu gue gitu ya? Iya. Kenapa orang-orang kayak gitu ya? Iya, Gitu. iya. Kenapa emang ya maksudnya juga dulu zaman-zaman sekolah maksudnya ya mungkin orang rela-rela gua mau berantem biar gua populer gitu. Iya, Jadi iya. juga kayak gitu Bisa maksudnya juga kayak sih. gua nakal-nakalan ngerokok atau gua nakal-nakalan jadi bandar ganja Iya, iya. biar populer. Iya, pada saat itu lumayan Iya, ini ya. maksudnya Heeh. kayak gitu-gitu lah. Cuman emang sayangnya kan ya sebenarnya maksudnya popularitas juga bisa diambil dari ya maksudnya misalkan popularitas yang seperti itu ditambah di compare dengan saya berprestasi matematika bahasa Inggris dapat 100 itu bukan hal yang meningkatkan popularitas gitu. Iya, betul, betul. Itu yang nggak bagus sih. Kalau menurut saya sekarang siapa tahu udah berubah gitu. Iya, iya. Jadi, Anda populer karena ya kalau sekarang emang Anda populer tahu sih judgement sosial media betul sih saya maksudnya kalau saya sekarang saya Sepertinya setuju. begitu ya. Maksudnya karena tadi Bung Arsi pun juga tadi membukanya kan dengan jumlah followers ya. Gitu. Ya mencoba relate Iya, lah iya, ya mencoba, dengan betul. zaman sekarang. Jadi emang saya tertariknya gini, Bu. Maksud saya kalau mungkin kita sebagai pendidik atau guru ini Iya, iya. memahami konsep dari popularitas, Iya. mana tahu gitu, mungkin kita bisa, bahkan ini jadi satu celah buat kita untuk membangun culture yang baik, jangan-jangan. Betul. Dan juga menambah pemahaman kita untuk mencoba memahami perilaku anak Betul, betul. gitu ya. Iya betul, maksudnya kalau saya berefleksi pada zaman itu gitu, Hmm. em,
hal ini nih mungkin agak kurang, bahkan hampir nggak tersentuh sama guru gitu. Guru-guru zaman zaman saya waktu sekolah dulu ya memang fokusnya ke pendidikan, ke apa, kelas gitu ya, Akademis. akademis ya. Tapi buat saya kayak hal ini sebenarnya kayak misalnya kenakalan-kenakalan pada zaman itu ya, yang mungkin sudah kita bahas di episode sebelumnya, Iya. em, mungkin bisa diminimalisir kalau kita lebih bisa memahami em, konsep dari kepopuleran atau popularitas yang anak-anak inginkan misalnya, atau anak-anak yang look up to gitu. Iya, iya. Kayak once kita bisa memahami, mungkin ya apa ya dibilangnya, istilah social engineering ya mungkin. Jadi kayak kita bisa justru kita bisa Iya, betul. berkontribut untuk Dan kita juga jadi bisa berkomunikasi iya gitu. Kita because we know whom we are talking to. tuh. Dan juga kayak saya kepikirnya kalau kita bisa mendesain gitu bahwa kepopuleran yang baik dari mata kita sebagai pendidik atau guru, mungkin ketika kita bisa menanamkan itu ke anak-anak murid kita, pada akhirnya mereka ya nggak ada lagi yang maksudnya sangat minimal lah, anak murid yang pengen keren, banyak misalnya ngerokok, cabut, Iya, iya. cuma karena ingin populer, karena konsep populer itu udah kita ganti gitu Iya, ya. betul. Betul. Keren banget. Kita shift gitu. Kita shift gitu, Iya. mind shifting kurang lebih. Ya, sebenarnya emang gimana ya? Gampangnya juga dulu kan mungkin juga sampai sekarang sih, mungkin juga sampai sekarang sih kayak ada groups of people itu yang dianggap populer, Pastinya. ya kan? Jadi kayak bahkan dulu kalau zaman kita ribetnya lagi itu jadinya geng, Iya. dan geng itu oke, ini nih gua geng anak-anak populer. Iya, Lu betul. kalau mau masuk bahkan ada ospeknya. Kalau Iya, benar, mau masuk benar. dari si geng populer ini. Nah, kalau Iya. sekarang kan ya sekarang sih nggak tahu ya, saya ngeliatnya semoga agak lebih bagus gitu, jadi Iya. kayak nggak ada tuh kayak gitu, natural aja. Natural, Dan betul. orang boleh ke, tapi emang kayak kelompok yang duduknya tuh biasanya rame-rame sama itu emang biasa terjadi mungkin kalau lagi jam ngantin atau Iya. lagi keluar sekolah. Betul. Ya bagusnya sih kalau di sekolah gitu ya, kita sebagai guru kita bisa memaksakan untuk agar ini anak ini yang kayaknya jauh sama ini nih, kita taruh dalam satu grup biar mereka kita paksa bekerja sama. Betul, gitu. betul. Misalkan hal-hal seperti itu, atau enggak ya misalkan ada acara olahraga, Iya. jadi beda kelas itu bisa bekerja sama bersama gitu. Iya. Dan nggak ada geng-gengan, nggak ada yang ngerasa satu lebih populer dengan satu compared to the other gitu. Iya. Ya cuman emang gimana ya? Iya. Bentar, saya tadi pengen nanya ini. Bung Narsi pernah tertarik nggak? Untuk jadi populer. Iya, untuk become popular. Pernah sebentar. Oke, kalau saya justru ya, saya nggak tahu, saya tuh ada ketakutan justru dengan popularitas. Oh, berarti pernah populer. Maksudnya pernah lumayan populer. Saya ngerasa pernah ada kayak gitu, tapi saya ada takutnya. Karena jujur aja nih, saya gini, saya waktu sekolah saya pernah ngeband. Oke. Nah, saya tuh nyanyi teriak-teriak, kadang-kadang nge-rap. Oke. Gitu. Nah, itu kadang-kadang itu ada anak yang menurut saya yang sok asik, wih gimana brother gitu. Oh. Nah, saya merasa terganggu dengan kayak gitu. Atau enggak Berarti sambil mabuk ya? teman brother gitu. Wih keren banget, misalkan saya habis rekaman terus bikin lagu terus habis itu beredar gitu ya. Wih kemarin maksudnya tuh saya ngerasa ada yang, wah lu mau temenan sama gue cuman gara-gara ini dong. Lu nggak tahu kemarin tuh susah kayak gini-gininya, nyari studio aja tuh ribet gitu. Iya. Terus maksudnya itu tuh membuat saya, wah kalau ada di titik yang itu ternyata ya maksudnya emang ya mungkin juga itu yang membuat sekarang saya di umur segini follower saya masih sedikit. Ya maksudnya ya nggak tahu nih psikologisnya, jadi saya penakut bisa Iya, jadi iya. sebenarnya, cuman maksudnya Tapi nggak nyaman lah ya. saya nggak nyaman Iya. dengan hal kayak gitu. Kalau nggak misalkan kayak Bung Asri gitu,
Bung Arsi, maaf. Bung Arsi tadi pernah satu pernah ya, jadi Jadi MC MC sama bareng si sama yang cantik ini. cewek populer. Saya pernah deket sama cewek yang populer. Oke. Nah, itu juga saya ngerasa kayak, wih, Ji, lu sekarang gini-gini ya. Nah, itu saya juga, waduh, aneh nih ya, kayak gini-gini. Iya, iya. Saya nggak Lu nyaman sekarang gitu. pacaran sama dia nih, Iya, gitu. sekarang pacaran sama dia. Keren banget lu. Ya, Iya. gitu-gitu. Nah, saya nggak nyaman gitu. Maksudnya, saya ada ketakutan gitu. Cuman kalau misalkan Ketakutannya apa? ketakutannya ya orang-orang ini tuh makin banyak di kehidupan saya. Ketakutan Gitu. sekarang. Ketakutan sekarang dan ya saat itu. Saat itu. Saat Oke. misalkan, wih, ini ngapain ya? Ini kayak juga, maksudnya Kayak nggak sehat gitu ya. kayak nggak sehat gitu. Saya mendingan teman-teman saya yang satu band gitu atau enggak. Ya, tapi sebenarnya satu sisi ini pemikiran saya aja ya. Tapi maksudnya ini yang memverifikasi sih beberapa hal banyak. Maksudnya Iya. kayak sekarang kayak Britney Spears deh, itu kasus paling parah menurut saya. Maksudnya akhirnya dia hampir gila lah gitu. Terus ya sebenarnya ada banyak sih, kayak Cameron Diaz pernah ngomong masalah fame. Terus bahkan siapa ya? Keanu Reeves kalau nggak salah juga pernah ngomong. Pokoknya how bad fame is for you. Iya. Gitu sebenarnya. Jadi emang people are trying to be popular, tapi sebenarnya mereka nggak tahu popularitas itu punya cost yang sebenarnya banyak banget gitu. Jadi Iya, maksudnya ya It can even cost your life ya, gitu it can ya. cost your life gitu. Nah, bisa jadi saya emang ya nggak tahu ya, pokoknya nggak sesuai selera saya aja gitu. Iya, iya. Jadi tadi kan saya cuman kayak misalkan zaman saya ngeband, saya tertarik banget terus nulis lagu gitu. Oke. Atau enggak ya bikin lirik atau kayak gitu-gitu. Tapi saya emang ya mungkin juga saya nggak sukses di dunia musik karena saya nggak punya mental mau jadi rockstar. Woi, lu nggak boleh takut sama popularitas. Iya. Kalau mau jadi anak band harus bisa jadi rockstar. Mana ada rockstar yang langsung selesai ngeband langsung pulang kayaknya dia. Mana ada rockstar apa namanya yang takut dengan popularitas. Iya, benar. Ya, that explains why I didn't become a rockstar. But become a teacher kan bagus ya. Keren. Ya, maksudnya saya ada hal yang kayak gitu kalau menurut saya. Iya. Jadi atau ya kayak gitu-gitu lah. Misalkan saya juara apa, Iya. ya ada kalanya saya juara catur gitu. Iya, ya. iya. Itu tiba-tiba banyak yang kayak nggak tahu ya. Untung saya juga dapetnya tuh hal-hal yang kayak gitu doang yang tiba-tiba seakan-akan saya ditinggikan. Padahal menurut saya, oh enggak, ini relatif aja. Kalau misalkan nanti saya ke yang lain, saya bisa kalah gitu. Iya. Dan maksudnya ini just for this particular part. Maksudnya orang-orang jadi tahu, oh ini Edo yang ini ya, ini Edo yang ini. Iya. Maksudnya saya nggak nyaman dengan itu. Iya. Nah, cuman saat ya betul, nggak boleh ngomongin tentang saya. Cuman seenggaknya kita perspektif Iya, kita tentang nggak apa-apa sih mungkin. popularity gitu. Kita mencoba kayak apa ya? Mencari memahami lah Iya, sebenarnya konsep memahami. populer itu ya. Iya. Kenapa konsep tentang popularitas begitu populer? Nah, Ya, kira-kira gitu. benar. Iya. Dan di satu sisi sih emang tentu ada argumen aktualisasi diri seperti yang kemarin kita bawa di nakal-nakalan. Di nakal-nakalan, iya. Ada emang perlu, gue butuh pengakuan. Iya. Gitu. Gue butuh orang-orang menganggap gue ini populer, eksis gitu. Iya. Dan bisa jadi bagi beberapa orang itu kebutuhan yang cukup primer Oke, gitu. menarik. Dan Kenapa ya bisa sehingga- jadi primer? Maksudnya, why do these people crave for di satu sisi psychologically speaking dari apa namanya itu struktur kebutuhan manusia dari Abraham Maslow, Oh, ada Maslow ya. aktualisasi diri emang sih. Iya. Jadi mungkin Recognition. recognition, iya, butuh recognition. Oke. Gitu. Ngakuan ya. Pengakuan. Nah, cuman dampaknya juga mungkin jadinya ya kayak gitu. Saya pengen banget diakui gitu. Mhm. Ya maksudnya itu yang bisa secara teoritis bisa memberikan eksplanasi si Abraham Maslow mungkin ya. Iya. Sebenarnya kalau menurut saya, karena kebutuhan manusia untuk diakui dan juga mungkin emang dia pernah melihat ada idolanya itu
gitu, atau enggak temennya saingannya jadi populer terus dia jadi tertarik untuk Iya. gua juga bisa. Iya benar. Bisa jadi ya motivasi manusia macem-macem Macam-macam ya. motif sorry. Ya. Motif manusia beda-beda untuk ke situ. Cuma kalau menurut saya untuk ya hal seperti itulah. Iya. Wah, menarik banget sih itu. Menarik banget sih. Iya, iya. Iya, kalau Bung Edo tadi sama sekali nggak pernah kepikir untuk ingin populer. Ya, Ya? mungkin tadinya ada, tapi maksudnya emang maksudnya nggak ada yang kayak punya keinginan besar gitu. Terus Iya. habis itu pokoknya saya justru takut dengan popularitas Oke. gitu. Iya, ya. Mungkin kalau kalau saya ceritanya agak mirip sebenarnya. Oke. Cuma kalau saya gini, Bung, dulu I used to think that I was really craving for popularity pada saat di satu momen gitu. Oke. Nah, sebenarnya padahal sebenarnya saya tuh dari dulu memang dari mungkin dari kecil tuh saya tuh punya kayak pemikirannya lebih kayak I'm happy when other people are happy. Oke. I'm happy when you're happy. I'm happy when everyone's happy. Oke. Nah, berangkat dari situ, saya disuruh jadi MC, saya mau gitu. Nah, pas orang-orang kayak terhibur atau saya misalnya nyanyi juga, saya juga dulu sempat ngeband juga zaman sekolah. Kebetulan saya juga sama kayak Bung Edo jadi dipercaya jadi vokalis. Enggak, sebenarnya saya nggak bisa main apa-apa sih. Padahal main band, gue ikutan dong main band. Atau kan nggak mungkin karena pronunciation Inggrisnya bagus. Ya mungkin juga ya. Bisa jadi. Lumayan bisa bahasa Inggris kok. Ya udah nyanyi deh. Iya. Saya emang suka bahasa Inggris ya dulu sih. iya. Zaman dulu kan YouTube belum terlalu ini ya, Bu. Iya. Bahkan belum ada ya dulu tuh. Terus ya pronunciation yang benar itu mungkin jadi salah satu hal yang cukup langka gitu. Nah, kebetulan emang kakek saya emang sempat lama di Amerika, jadi saya suka belajar dari beliau di almarhum. Nah, itu lumayan bener juga sih, ada itu juga. Terus jadi vokalis, terus manggung gitu. Iya, orang kayak, weh gitu. Terus saya seneng, padahal saya seneng. Saya pikir gini, ketika orang kayak menyanjung saya, orang pada, wah lu keren, lu gini. Atau misalnya cewek-cewek gitu, yang teman-teman cewek pada kayak gitu, wah gitu. Atau bahkan katanya dari rumah, wah nih, lu dapat salam nih dari sini gitu. Ya saya seneng maksudnya lebih ke, kalau emang itu popularitas, saya mau. Karena apa? Karena they are happy and I'm happy for that. Gitu. Lebih kayak saya, gue seneng ketika orang lain itu gue bisa bikin orang lain seneng gitu. Tapi mungkin itu yang saya dulu saya nggak tahu kalau saya tuh kayak gitu. Saya justru malah berarti gue harus populer nih gitu. Nah, tapi at one point itu justru ya itu yang Bung Edo bilang tadi, ternyata it came with a cost gitu. Jadi ada harganya. Oh, ternyata harganya apa? Privacy. Iya. Ada yang belum ngikutin saya sampai mau pulang ke rumah. Oh iya. Iya, ngikutin saya sampai, kalau cewek sih nggak apa-apa ya. Serem juga ya. Kalau cewek malah saya setahuan dia mau dianterin pulang atau mau mampir yuk kita ngopi lah di rumah gitu. Ya cowok juga sih kalau nggak ngikutin gitu ya. Iya. Kalau ternyata temen gitu, kalau mau kenalan ngobrol. Bener. Itu di sekolah ngikutin saya terus, Bung. Iya. Jadi maksudnya saya lagi ke kantin, dia ada duduk di mana gitu. Maksudnya mending datang aja. Ya, kan serem ya gitu. Maksudnya saya nggak tahu intensinya apa gitu. Cuma kayak, wah gila juga ya gitu. Iya. Gue sih nggak mau kayak gini gitu. Tapi ternyata gitu terus. Tapi terus akhirnya saya nanya ke bapak saya gitu, gimana ya gitu. Kegelisahan saya lah gitu ketika menjadi populer gitu. Di share. Ya, saya share terus kata bapak saya, ya udah kalau gitu Arsi fokus aja ke apa yang sedang dikerjakan. Waktu itu kebetulan saya jadi terpilih jadi ketua OSIS. Jadi fokus aja ke pekerjaan jadi ketua OSIS, nggak usah mikirin orang bakal ngomong ini ngomong itu atau orang bakal kayak apa memperlakukan Arsi kayak apa. Fokus aja ke tugas. Kalau memang ternyata Arsi jadi populer, jadi orang lebih banyak tahu dan mungkin admire Arsi, ya anggap aja itu
hal biasa gitu. Jangan dijadikan tujuan gitu. Oh ya, saya pikir oh iya benar juga ya. And that's not a purpose gitu. Iya, Bahkan betul. sometimes it's the cost itself gitu. Iya, iya. When we accomplish something, justru malah cost-nya adalah kepopuler itu. Jangan yang saya pelajari, yang saya tangkap gitu. Iya, iya. Nah, iya sih, tapi maksud saya pada akhirnya saya cukup berhasil lah mengontrol, memanage kepopuleran itu gitu. Iya, iya. Menjadi satu energi malah untuk berkarya, untuk berfokus kepada tugas kita. Iya, betul sih. Sebenarnya emang azan juga nih. Oh iya, kita Oke, kita barusan break azan dulu, Bung Iya. Edo. Iya. Oke, lanjut. Lanjut, tadi masalah kepopuleran itu, ya ternyata saya berhasil memanage kepopuleran itu pada saat saya SMA itu, SMP, SMA sih lebih tepatnya, supaya apa ya, tetap jadi produktif lah gitu. Iya, iya, iya. Bukannya malah jadi, ya maksudnya mungkin rockstar dalam sisi negatif kan adalah sisi negatif. Iya. Menjadi rockstar itu ya malah jadi kontraproduktif Betul, ya. betul, betul. Iya, iya. Gitu sih. Nah, maksud saya kalau mungkin ini bisa kita pahami gitu, mungkin murid-murid kita atau ya students kita itu justru bisa memanfaatkan ini sebagai satu energi untuk berkreasi, berkarya, berprestasi seperti itu sih. Iya, betul sih. Tapi emang nggak, ini menarik. Ada beberapa permasalahan sebenarnya. Silakan Bung, silakan. Kayak jika popularitas itu menjadi sebuah motif, sebenarnya Atau apakah salah ya? iya, itu apakah salah gitu kan? Iya. Itu berarti kan memberi anak motivasi, memberi anak energi untuk berkarya, gitu kan? Nah, Dengan kayak ya saya mau, mungkin zaman sekarang saya mau jadi TikToker agar terkenal gitu. Iya. Nah, itu sebagai motivasi menurut saya positif. Oke. Karena itu menjadi pintu saat dia masuk, dia tahu nih, oke, kalau saya mau jadi TikToker keren, saya akhirnya harus bekerja keras. Ternyata saya nggak bisa terkenal instan. Nggak bisa terkenal instan. Oh, ternyata dibutuhkan ya konsistensi. Oh, ternyata dibutuhkan ya kerja keras, dibutuhkan ya saya itu sebenarnya lagi nggak suka, lagi nggak mood, tapi harus kerjain. Iya. Etos kerja itu terbentuk gitu. Iya. Atau musisi lah, atau model lah. Misalkan Selebgram. ya selebgram ya, mungkin selebgram yang akhirnya jadi model gitu. Iya. Terus kita kan jadi ngerasanya, waduh, ternyata katakanlah habis itu masuk manajemen. Iya. Ya kan pas jadi masuk manajemen jadi tahu, wah, sekarang ada tuntutan ini ya, sekarang tuntutannya, dan sekarang itu jadinya pekerjaan. Nah, mungkin di situ mungkin akhirnya ada beberapa problem. Akhirnya kayak ada titik yang harus, oke, ini this doesn't seem fun anymore gitu. Iya. This seems like work now. Iya. Oh, ternyata popularitas itu harus di manage ya gitu. Nah, maksudnya itu pintu ke sana ya. Iya. Ada juga pintu yang ke sana tuh yang memang fokusnya ke kerjain itu terus. Jadi misalkan saya YouTuber maunya fokus ke konten-konten fisika terus gitu. Jadi yang saya incer bukan popularitas, yang saya incer saya memproduksi konten-konten tentang fisika. Konten-konten. Jadi ya yang mungkin yang tadi kayak bapaknya Arsi bilang, fokusnya ke getting things done, Betul. producing. Nah, itu kan justru maksudnya itu kan pintu ke sana itu bukan melalui motif popularitas kan, tapi emang karena mungkin udah ada dalam dirinya. Cuman maksudnya kan the world of keep on creating itu kan semacam kolam renang yang sebaiknya kita pada berenang ke sana kan. Iya. Nah, cuman gimana cara mengajak orang-orang yang malas berenang agar berenang adalah dengan iming-iming popularitas gitu. Ya mungkin ya kalau saya jadi mikirnya tuh kayak gitu. Nggak sepenuhnya salah. Kalau emang ternyata ada orang punya motif untuk mengerjakan sesuatu agar populer, nah dia jadi tahu bahwa ya si kolam berenang ini tuh nggak sembarangan main air. Iya. Ini ada teknik berenangnya agar yang Anda produksi itu bisa dinikmati orang gitu.
Ya, jadi mungkin kayak gitu. Maksudnya saya pernah nonton di TED ada model cantik banget, habis itu emang dia lagi nyeritain nih ke dunia permodelan tuh gimana. Oke. Ya, Ini dia masih aktif apa udah? masih aktif, saya masih aktif. Tapi dia lagi ngerasa, aduh kayak gue nggak tahan di dunia ini, gitu. Oke. Oke, jadi dia tuh pokoknya dia pertama dia tahu banget nih gimana cara ngatur audiens tuh agar agar matanya semua tuh ke dia. Pertama Oke. dengan pakaian. Jadi Oke. pertama dia tuh pakai baju seksi banget, tuh ya. Jadi membuat orang-orang gimana? Oke. Pada suka ngeliatnya. Habis itu dia ganti baju, Oh gitu. ganti baju Itu di waktu yang sama. Ganti baju yang sama. Ganti baju tuh baju asal cewek yang pengen hidup santai gitu. Heeh. Pokoknya jadi maksudnya Ya baju orang kebanyakan baju gitu. baju rumah lah. Baju Maksudnya rumah. baju nyaman. Baju nyaman. Bajunya. Jadi ya masih kira-kira itu lagi mau ngomong apa yang gua pakai yang bikin lu seneng adalah membuat dan sebenarnya bukan bikin gua nggak seneng. Oke. Gua nggak nyaman makainya. Hmm. Baju sempit, high heels, Iya, gitu kan. iya, iya. Terbuka gitu. Itu maksudnya kenyamanan buat Anda, ketidaknyamanan buat saya. Gitu. Oke. Kira-kira dia Iya. punya gue kayak gitu. Habis itu dia ganti pakai baju tidur nih yang dia nyaman. Nah, kenyamanan buat saya adalah ketidakindahan buat Anda. Oke. Gitu. Kira-kira dia maksudnya ada permasalahan seperti itu lah. Oke. Dan juga itu satu. Jadi masalah kenyamanan dan kenikmatan visual gitu lah. Iya, iya. Itu, Ternyata it comes with cost ya. iya, itu poinnya dapat banget tuh. Iya, Maksudnya pas dia yang dan datang dari seorang model langsung Iya. gitu. Lalu yang kedua, dia nyontohin satu foto yang dia ambil gitu, satu Satu pakaian pemotretan clothing lah ya. gitu, pemotretan gitu. Nah, itu di situ dikasih lihat maksudnya suasana yang tercipta dari foto itu adalah kebahagiaan yang gila-gilaan. Oh gitu. Ya, baru dia senyum, habis itu happy banget gitu. Haha. Habis itu dia ceritain behind the scene gimana cara foto itu terproduksi. Pokoknya itu dia sambil lompat gitu. Nah, dia ceritain ini yang diambil adalah hasil saya lompat hampir 1000 kali dan juga mencoba senyum in order to make the perfect photo gitu. Jadi maksudnya ya saat saya menciptakan suasana yang sangat bahagia ini, saya menjalaninya dengan sangat tidak bahagia. Painful banget. Ya maksudnya ya sebenarnya harus seperti itu ya. Maksudnya sebenarnya kalau dalam dunia sastra dan dunia filsafat tuh ada istilahnya mitos. Nah, Mitos. ini tuh ada Roland Barthes namanya. Dia tuh nulis ya ini mitos masa kini tuh itu. Jadi maksudnya si dunia permodelan ini dia menciptakan mitos tersendiri agar kita konsumsi gitu. Agar kita jadi wah pakai baju ini jadinya bahagia banget ya. Oke, menarik nih. Berarti diciptakan ya. Ya diciptakan gitu. Dan waduh ini jadi lari ya, maaf ya Bung. Bentar. Jadi maksudnya ya tapi yang mitos ini berhubungan menurut saya. Jadi mitos beredar dalam society kita bahwa untuk jadi model cantik atau cowok ganteng itu keren dan itu nikmat gitu. Cuman testimoni dari orang-orang yang seperti itu mereka justru banyak yang bilang no it's not as nikmat seperti itu gitu. Ya maksudnya kayak gitu sih. Cuman aduh sudah ya. Tapi enggak sih, maksudnya setuju sih saya, Bung. Maksud apa namanya yang tadi Bung Edu ceritakan itu, yang kita deh yang cowok deh, kan sempet trending skinny jeans. Oh oke. Itu kan nggak nikmat banget Bung dipakai. Iya. Betul. Saya waktu itu Sakit ya. waduh itu, iya maksudnya ya apa kan nanti kalau maksudnya itu dari sisi kenyamanan kan ibaratnya. Ya kita lihat pada saat itu lagi ngetren banget skinny jeans itu kayaknya sampai sekarang masih. Itu artis-artis semuanya gitu. Dan pada pakai kayak gitu, dan saya pernah nyobain sih dan saya kayak nggak nyaman banget gitu. Dan ternyata juga ada efek dampak kesehatannya juga gitu. Betul. Bahwa kalau kita yang cowok
ya akan ada satu masalah lah gitu. Di situ jadi kesakitannya. Iya, sakit. Bahkan kalau yang sudah menikah katanya jadi susah punya anak. Semua anak iya. Gitu. Jadi Betul, betul. memang maksud saya yang tadi Bung Edo cerita itu adalah artinya si poinnya si model tadi kan artinya kayak is this the one, is this what you want gitu Iya. kan, what I've been doing to present it to you, is Iya. it the one that you want? Hmm. Ya, ya kayak gitu sih. Jadi kayak ya enaknya sebenarnya gini, misalkan mereka yang sangat tertarik jadi model, jadi kayak Iya. dia tahu kerja kerasnya itu seperti itu, bagusnya ya nggak apa-apa. Cuma Iya. maksudnya ya sebisa mungkin everybody needs to be well informed about Iya. the reality behind it gitu. Iya, ya betul. Jadi ya nah kita nih In ya order to be popular kan, maksud kita kan apa anak-anak sekolah lah gitu ya, Mhm. konteksnya anak sekolah gitu. anak sekolah. Ya mungkin kita pengen coba discuss how to manage the popularity and how to make how to be productive dari si being popular ini gitu kan sebenarnya. Ya nggak salah juga kan. Iya, Jadi iya, pengen betul, nggak jadi salah. populer nggak salah. Betul betul. Iya. Mungkin juga yang belum kita udah sedikit kali ya, belum godaan saat kita jadi populer. Ya tadi termasuk mungkin ya. Tapi mungkin lebih spesifik lagi godaan. Iya. Apa tuh Bung godaannya kalau dibuat Bung Edo? Sebenarnya jadi pengen ngomongnya tuh yang banyak rockstar yang hadapi sih, atau enggak ya emang juga orang-orang yang bener-bener populer hadapi. Jadi pertama godaannya itu pengen lagi. Dalam artian maksudnya narkoba sih saya pengen ngomongin sebenarnya. Jadinya ke drugs. Iya, jadinya karena tahu oke, wah ini populer ini nikmat nih, orang-orang pada nyembah gua gitu. Berarti harus bikin lagi habis itu kayak doping karena sebenarnya capek tapi harus dipaksa Manggung ya. produksi paksa manggung. Terus habis itu ini nggak ada inspirasi nih buat kreatif, ya akhirnya jadinya ke narkoba gitu. Maksudnya Iya. butuh other substance to Stimulate, iya. my creativity, hal-hal kayak gitu. Terus godaannya ya tertarik dengan bagi yang cowok tertarik dengan cewek asal-asalan Iya. gitu. Atau enggak emang Have fun, for the betul. sake of have fun ya, of For having the fun. sake of ya, short time pleasure gitu. Iya. Terus juga godaannya mungkin yang menurut saya nggak tahu ya, bisa jadi emang beberapa orang tuh emang mampu bisa gitu ya, jadi jauh sama keluarga, jadi jauh sama teman-teman yang bener-bener teman gitu. Iya, benar. Itu kayaknya The real circle-nya itu Iya. malah kita Ninggalin. ya. Berarti nagih ya, maksudnya being popular itu bisa bikin ketagihan yang kayak once kita merasa less popular itu sakit banget Iya, dan pengen lagi gitu. Itu yang harus dihindari mungkin ya. ya Kurang ya, lebih. ya kalau bisa sih dihindari, cuma Iya. kalau emang katakanlah itu kejadian, tahu how to manage that gitu Iya, iya. ya. Jadi ya menurut saya sih hal kayak gitunya ya. Mhm. Cuman ya balik ke anak-anak sekolah dulu deh. Iya, iya. Maksudnya zaman-zaman sekolah atau Iya. nggak masa-masa remaja lah Iya, ya. Bu. Saya tadi mau nanya ini sih, Bung, saya baru ingat. Oke. Bukan nanya sih, mau bahas ya. Jadi kan pernah juga kan di sekolah kita bikin satu project atau tugas yang salah satu komponen penilaiannya itu adalah jumlah like. Ya betul. Ketika jadi dia post video ya kalau nggak salah ya, video jumlah like. Nah maksud saya Oke. bahkan tanpa Gimana kita, tuh ya? iya bahkan tanpa kita sadari, kita sebagai pendidik pun Menginternalisasikan. Oke. Betul, betul. Sebenarnya ada argumentasinya sih di balik itu. Pertama, ya harusnya Bang Budi itu ngasih tahu dulu sih ke anak-anak yang menurut saya sih itu sebenarnya diinformasikan. Ya. Like itu hanya kompon 5% dari total komponen penilaian gitu. Dan sebenarnya yang dimaksud dengan likes itu adalah ya maksudnya gini, emang popularitas itu ya ini jadinya kebahas nih. Maksudnya popularitas itu kan sebenarnya adalah panggung ya. ya panggung betul. Nah panggung itu satu sisi adalah
apa yang dilihat banyak orang Iya. gitu. Nah, sebenarnya kalau dalam proyek itu kan yang diproduksi itu adalah hal-hal yang edukatif. Edukatif. Jadi sebenarnya gimana upaya kalian agar hal yang edukatif ini Anda taruh di panggung Dan banyak dan orang. banyak orang yang melihat. Nah, jadi sebenarnya atas dasar itulah like itu becomes a tool to measure that. Oke. Gitu kan. Iya. Nah, jadi atas dasar itu sebenarnya. Jadi sebenarnya saya bisa, maksudnya ini argumentasi untuk melawan, bukan melawan sih, mencegah agar ada pemikiran, oh berarti kita menginternalisasi popularitas dong ya Iya, iya. dalam proyek yang ditugaskan ke anak-anak. Nah, sebenarnya saya bukan itu. Jadi argumennya kalau saya kayak gitu. Karena kan juga ada cuman presentasinya bobotnya cuma 5%. Cuma 5% Iya. gitu. Dan ya emang kayak gitu sebenarnya. Ya kayak misalkan gini, ya nggak tahu ya, yang di dunia saya karena saya guru ekonomi nih, kan ada World Economic Forum gitu. Iya. Ya gimana cara kita mensosialisasikan pengetahuan mengenai dampak ekonomi dari satu kebijakan. Jadi gimana cara satu dunia itu tahu dampak buang sampah sembarangan itu buruk? Kita perlu kasih panggung. Iya. Dalam artian berarti kita butuh ini nih naik ke atas panggung agar dilihat khayalak ramai. Iya. Gitu. Jadi, nah sebenarnya hal seperti itu. Nah itu kan popularitas itu lekat dengan hal seperti itu juga kan. Jadi makanya untuk hal-hal kayak gitu ya diiklaninnya tuh kadang-kadang perlu public figure gitu. Iya, influencer. Ya, gitu. influencer biar itu ikut masuk ke panggung. Iya, iya. Gitu kan. Ya jadi sebenarnya ya menurut saya hal seperti itu ya. Kalau untuk Iya. tadi emang kadang ada project kita tuh perlu nilai likes. Iya. Itu untuk mempromot anak-anak untuk ayo share ini ke yang lain gitu. Tapi emang tentu walau emang dalam praktisnya itu mereka ke grup-grup keluarga tolong dong ini like-in, betul gitu. Dan Cuman which is nggak apa-apa sih. nggak apa-apa ya. Karena kan educating, saya edukasi gitu. Jadi ya, dan juga mencoba memberi pesan ke anak, kita maunya karya kalian dilihat orang lain gitu. Jadi bukan hanya kami bukan hanya guru Melihat, ya. yang melihat gitu. Ya, Tapi itu bagus sih, Bung. Maksud saya justru malah kayak waktu itu Bung Edo terlibat ya dalam proyek itu ya. Maksudnya salah satu guru yang oh enggak, di awal saya enggak, di awal saya juga sebenarnya kaget kenapa live itu jadi justru bukan Bung Edo nggak termasuk Bukan, yang bukan. merancang ya. Oh iya. bukan yang merancang. Cuman pas yang kedua saya ikut, saya akhirnya melestarikan teks, tetap nggak apa-apa jadi patokan oke, gitu. oke. Karena saya tahu, saya jadi kepikiran, oh ini ada manfaatnya kok. Iya, iya. gitu. Iya, saya setuju banget. Artinya ya memang kan ibaratnya menyampaikan hal baik yang edukatif pun juga butuh strategi sih. Maksudnya Iya. dalam hal ini kita bisa cari jalan tengah. Maksudnya di satu sisi mungkin si students ada kebutuhan untuk menjadi populer. Iya betul. Di satu sisi kita dari pendidik dan guru mau menanamkan ayo spread this good news gitu. Iya. Spread this gitu. Dan kita mendorong itu, dan mungkin titik tengahnya itu ya di kepopuleran. Iya betul. Yang dirumuskan mungkin jadinya dalam jumlah likes, walaupun kita pagerin nih. Iya. Gimana supaya tetap sehat. Nah, dan cara kita magerin tas sehat kan itu kita postnya dalam satu akun yang sama. Oh iya, Ya, benar. jadi bukan masing-masing mereka itu. Iya. Jadi kolektif ya sebenarnya, Iya. kolektif, dan you can find ya, jadi nanti juga kan mereka juga bisa pembanding ya. Kalau misalnya udah nge-like, misalnya si anak ini ponakannya dia Iya. dia like, tapi terus dia ada yang lain, coba like. Oh ini bagus nih, saya like juga deh gitu. Iya. Betul, jadinya mengundang Keren yang banget. lain sebenarnya. Ya, sebenarnya maksudnya ya gitu. Nah, enaknya sebenarnya kayak gini kan ya, dikomunikasikan ya. Iya, Itu iya. kan kalau kadang-kadang kan hal gini, ini ngapain sih kok likes dihitung sih nih? Iya. Sekolah nggak bener nih. Popularitas, tapi nggak mau komunikasi gitu kan. Iya. Nah itu juga ibaratnya kan sebenarnya kalau menurut saya jumlah likes atau mengincar
followers atau likes itu mungkin memang sekarang toolsnya seperti itu, Iya. panggungnya itu yang tadi Bung Edo bilang berbeda dengan zaman kita dulu. Iya, betul. Jadi kalau zaman dulu mungkin panggungnya dalam misalnya pensi misalnya, Iya. wah lu bisa tampil di pensi Iya. sekolah ini gitu. Iya. Keren banget. Keren Tapi banget. emang masalahnya dulu susah untuk tampil di atas panggung, ada audisi yang sulit. Ada audisi, Jadi emang- iya. Jadi kan kompetisinya di situ kan. Iya. Nah mungkin sekarang karena dunianya sudah berubah, Iya. ya Semua orang bisa bikin panggung sendiri. semua orang bikin panggung sendiri. Akhirnya apa yang menjadi indikatornya ya jumlah likes. Kita bikin kayak ginian ini nggak perlu audisi. Bikin langsung aja. Kayaknya itu saya tuh. pada nonton apa enggak. Dan kita juga promote ya. Iya. Kita promote juga supaya populer gitu. Iya, masuk ke panggung gitu. Karena kita emang apa ibaratnya ya mau menyampaikan hal-hal yang cukup inilah ya, bermanfaat lah gitu mungkin untuk terutama Betul. untuk teman-teman atau siapapun yang punya interest lah di dunia pendidikan gitu ya. Ya, dan juga ya kerennya sebenarnya masa ini, dan katakanlah ya, kerennya ada platform seperti YouTube atau Spotify itu ya, agar itu kan kayak jalan tengah agar siapa yang suka dengan X, siapa yang mau memproduksi X itu ketemu gitu kan. Jadi ya kalian yang mendengarkan ini, kalian mungkin pernah nge-search something about pendidikan gitu. Iya. Habis itu kalian kayak mau punya mau dengerin pendapat orang lain atau obrolan orang mengenai itu, ya kalian ketemunya ya kita jadinya gitu. Iya, iya. Nah, artinya kan kita berterima kasih dengan platform yang ada kan. Betul. Gitu aja. Dan jadi panggung itu bisa kita ciptakan untuk ya kita punya frekuensi apa nih untuk panggung. Maksudnya bisa jadi saya nggak bisa dengerin, saya nggak tahu menahu banget tentang panggung atau dunia kura-kura gitu kan. Iya. Saya nggak tahu apa-apa, tapi ternyata emang ada podcast mungkin yang Iya. juga ngobrolin kura-kura Kura-kura. terus dan penontonnya banyak gitu. Iya. Ya maksudnya tentu dia sebagai sebuah budaya atau sebagai sebuah fenomena saya hargai jika itu memang positif. Betul. Ada orang yang mau memberi informasi tentang kura-kura, ada orang yang membutuhkan informasi tentang kura-kura, dan jalan terus gitu. Nah, Iya. enaknya zaman sekarang tuh kayak gitu. Jadi kita ya barang siapa mau membicarakan sesuatu, ketemu sama orang-orang yang mau mendengarkan sesuatu gitu. Ya enaknya sebenarnya kayak gitu kalau ya zaman sekarang ya. Jadi ya the advantage of not having to go to audition, kita jadi harus langsung bisa ngomong kayak gini. Iya. Gitu. Dan akhirnya kan sebenarnya audisinya terjadinya di society. Di saya sendiri ya. Ternyata nggak nonton terus ya udah. Iya. Kita lamar, oh yang tadi nonton nih yang kita produksi seperti ini buat apa gitu. Tapi menarik sih, mungkin sebelum kita tutup sedikit lagi Oh, ya, iya. kayak apa? Tadi kan menyambung dari Bung Edo bilang nggak menarik kita tutup. Kalau menurut saya sih orang-orang atau ya katakanlah mungkin sekarang influencer, siapalah kita sebutlah Deddy Corbuzier misalnya, atau siapa misalnya Gofar Hilman begitu. Oke. Mereka kan orang-orang yang cukup awal-awal bikin podcast yang lama gitu. Dan kalau menurut saya mereka bisa meraih popularitas itu karena mereka menjadi diri sendiri sih. Betul. Identitas. Ya, kita kalau nggak laku pun jadi diri sendiri. Berarti lo mau branding. Sebenarnya ini pembelaan aja sih. Saya setuju. Jadi walaupun gak ada yang nonton, kita bikin terus karena kita mau jadi diri sendiri. Nanti kita juga akhirnya nge-share ke keluarga sendiri aja. Kalau bilang kan. Aduh. Ya. Iya, benar sih. Siap lah Bung Edo. Jadi mungkin Rekap dulu kan. kita recap ya. Berarti sebenarnya ya poin pertama adalah popularitas itu bisa menjadi bahkan baik ketika kita bisa memanagenya. Mungkin terus juga yang kedua popularitas itu Comes with the cost. comes with the cost. Dan yang ketiga juga mungkin kita sebagai kayak kami misalnya, mungkin ada teman-teman pendidik atau guru juga, mungkin kita perlu aware dengan fenomena ini yang terjadi di murid-murid yang kita. terjadi di murid-murid kita, bahwa zaman sudah berubah. Mungkin ya kurang lebih kan kita seumuran lah ya,
angkatan kita dulu dengan murid kita kurang lebih berbeda lah dunianya gitu. Mungkin jumlah followers, jumlah likes Itu yang jadi patokan. jadi patokan, sehingga nanti juga mungkin kita bisa cari jalan tengah, bagaimana kita mengutilize apa ya, ke hasrat si students untuk atau anak-anak untuk populer ini kita utilize menjadi sesuatu yang lebih produktif. Berguna. Iya, untuk kita, untuk mereka juga gitu. Luar biasa Bung Edo. Iya, iya. Semoga kita tambah populer dengan Iya, saya takut loh populer. karena comes with the cost ya. Ya gitulah ya, dan juga saya tambahin lagi dulu. Silakan, Bung. Ya bagi yang tertarik, saya juga nggak bisa ngomong sebagai expert gitu. Maksudnya saya ngomong sebagai yang menganalisis, Iya. atau nggak menganalisis Iya, dunia betul, popularitas itu. Ya apa namanya? Ya tentu kalian harus juga jadi sok ngajarin, maaf ya. Ini internalisasi, maksudnya the something inside me karena seorang guru gitu. Iya, iya. Ya maksudnya tentu ya kalian harus tahu popularitas itu mitos intinya gitu. Iya. Karena itu sebenarnya maksudnya setiap keindahan dalam dunia popularity itu yang kalian lihat di atas panggung di depan layar. Tuh, maksudnya kita juga perlu memahaminya secara komprehensif di balik layarnya itu seperti apa, biar kita juga tahu gitu. Yeah. Kalau emang kita tertarik dengan hal-hal seperti itu, we know the comprehensive world Iya. about that particular thing, dan Yang mengikuti ya, kepopuleran dan juga itu ya. sebenarnya saya tahu, maksudnya ini juga kayak waktu misalkan kita lagi seumuran mereka, kita juga tahu, oh enggak, saya juga mau populer, saya mau indie gitu, ya kan, atau enggak saya mau, ya ada juga anak-anak yang kayak gitu. Nah itu Iya. juga maksudnya ya intinya stay within your character kalau menurut Yes. saya. Jadi Be yourself. iya, stay within your character and focus on that gitu. Iya. Dan well, have fun with life lah. That's a Jangan wrap. lupa. Iya, That's a wrap. Thank you so much, Bung Edo. Okay, thank you. It's a very nice conversation. Of course. We- We yeah. need to keep. Yes, of course. And we're gonna have more and more episodes, in the following weeks. So jangan lupa untuk subscribe dan juga like video-video kami. Dan bila ada request untuk bahas apa, misalnya atau ada pertanyaan seputar dunia pendidikan, silakan bertanya kepada kami, sampaikan melalui komen atau juga sosial media kita. Ledekan kami juga menerima loh ya. Silakan. Tapi jangan keras-keras lah. Iya. Maksudnya nanti biar kita bahas juga. Don't be too harsh on us. Ya. Kelihatan kan kita masih amatir. Please. So let's close this, Bung. Oke, Siap. Sampai jumpa lagi. Bye.